Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ya ketemu lagi dengan saya ya, dengan materi hari ini adalah alat-alat tangan atau yang sering kita jumpai ya, atau kita sebut dengan handle. Alat-alat tangan ya, dan khusus yang pertama adalah alat-alat tangan ya. A. Mengidentifikasi alat-alat tangan ya. Yang satu kunci, yang kedua obeng, yang ketiga tang, yang keempat palu, yang kelima alat solder. Satu kunci ya. Ada kunci pas, ada kunci ring, C kunci kombinasi, D kunci sok, E kunci Inggris, F kunci L heksagonal. Yang kedua obeng ya. A obeng plus, B obeng min, C obeng ketok ya. Yang ketiga adalah tang. A tang potong, B tang long nose, C tang sirklip, D tang kabel, E tang fix. Yang keempat adalah palu. A palu karet, B palu plastik, C palu tembaga, dan D palu besi. B penggunaan dan perawatan alat-alat tangan ya. A penggunaan kunci. Nah, kunci pas seperti ini gambarnya ya, berfungsi untuk mengendorkan dan melepas dan menggerakkan atau memasang mur dan baut ya, dengan ukuran 67, 89, 10, 12, 12, 14, 17, 14, dan 17, 19. Itu ukuran dari masing-masing kunci pas yang sering kita jumpai. Contoh pemakaian kunci pas, ini contohnya ya, dipasang pada ada motornya. Yang kedua kunci ring ya, berfungsi untuk mengendorkan atau melepas dan mengeraskan atau memasang mur dan baut ya. Kelebihan dari kunci ring dapat memegang mur atau baut nah, pada semua sisi ya, segi 6 sehingga lebih kuat ya. Ukuran kunci ring adalah 89, 10, 12, 12, 14, 14, 17, dan 17, 19. Itu kunci ring, ini kunci ringnya. Yang keempat adalah kunci sok biasa ya, berfungsi untuk mengendorkan atau melepas dan mengeraskan atau memasang mur dan baut. Kelebihan dari kunci pas biasa dapat untuk mengeraskan atau memasang mur baut dengan kunci momen ya. Contoh pemakaian kunci sok ya. Kunci sok lebih kuat dibanding kunci pas dan ring. A handle ya, digunakan sebagai tangkai batang atau batang yang akan dihubungkan dengan kepala kunci sok. Yang B rocet, digunakan sebagai pengganti handle sehingga dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat ya. Sambungan digunakan untuk pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dengan handle atau roket. Jadi kalau baut yang besar-besar itu biasanya menggunakan sambungan besi. Yang kelima kunci sok T ya, berfungsi untuk mengendorkan atau melepas dan mengeraskan atau memasang mur dan baut serta untuk mempercepat pekerjaan ya. Kekurangan dari kunci sok T yang tidak dapat untuk mengeraskan atau memasang mur yang ulir bautnya mendorok keluar ya, karena ini kan atap besi. Ukurannya 8, 9, 10, 12, 14, 17, dan 19. Itu ukuran dari kunci T.
Ini contoh pemakaian kunci T ya. Kunci sok T fleksibel ya. Ya, berfungsi untuk pekerjaan khusus yang tidak dapat dikerjakan dengan kunci sok lain. Ini contohnya kunci sok T, ini bisa bergerak ini ya. Soknya ini ukurannya 10, 12 dan 14. Contoh pemakaiannya ini ya, bisa kita gunakan pada sepeda motor ya. Kunci busi ya, berfungsi untuk melepas dan memasang busi tipe cup dan smooth. Ini ukuran 10 mili. Kunci Inggris berfungsi untuk melepas dan memasang mur baut yang ukurannya tidak standar, yang dapat disetel ya, diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan. Kunci Inggris ini penyetelnya. Kunci LT heksagonal berfungsi untuk melepas dan memasang skrup yang kepalanya berbentuk heksagonal. Ini kunci L, salah satu contoh dari kunci L. Perawatan kunci. Penggunaan kunci harus sesuai dengan ukuran mur dan baut ya. Yang kedua, selesai pemakaian harus dibersihkan dengan kain atau lap. Yang ketiga, mengembalikan kunci ke tempat semula. 4. Menempatkan kunci sebaiknya pada toolbox dan tidak dicampur pada adukan. Penggunaan kunci ya, terutama kunci pas, ring dan kombinasi, tidak boleh disambung dengan pipa. Kunci Inggris hanya dipergunakan untuk mur dan baut yang ukurannya sudah tidak standar atau sudah rusak. Tidak dibenarkan memakai kunci dengan palu pada saat ya, pemakaian atau diketok. Penggunaan obeng. Obeng diameter batang biasanya ukurannya pendek. Ini berfungsi untuk menyetel campuran bahan bakar pada motor. Ya, bisa motor GL itu ya. Obeng diameter panjang ya, kecil ukurannya panjang ini contohnya. Berfungsi untuk menyetel campuran bahan bakar pada motor kap ya. Obeng T atau panjang berfungsi untuk melakukan pekerjaan khusus yang tidak dapat dilakukan oleh obeng yang ada di atas ya. Ini contoh pemakaian obeng ya. Obeng ketok atau obeng dok ya, berfungsi untuk membuka dan mengeraskan skrup baut yang memerlukan momen atau torsi yang cukup besar atau ikatan yang kuat. Ada pegasnya ini lebih kuat. Ini contoh pemakaian obeng ketok ya. Perawatan obeng. Penggunaan obeng harus sesuai dengan ukuran mulut ya, kepala baut atau skrup harus sesuai ya. Selesai pemakaian harus dibersihkan dengan kain atau lap, mengembalikan ke tempat semula dan menempatkan secara teratur. Tidak dibenarkan memukul batang obeng dengan palu kecuali obeng ketok. Dilakukan pengendalian pada mata obeng, larang ya. Tidak dibenarkan menggunakan obeng yang tidak sesuai dengan fungsinya. 3. Penggunaan tang potong. Berfungsi untuk memotong benda kerja. Ini tang potongnya. Contoh pemakaian tang ini. Tang long nose berfungsi untuk memegang komponen yang sangat kecil pada tempat yang sempit. Ini contoh pemakaian tang sirklip, berfungsi untuk melepas dan memasang sirklip. Ini contoh pemakaian dari tang sirklip. Tang kabel berfungsi untuk memotong atau mengelupas kabel
dan memasang sepatu kabel misalnya. Tang fish grip ya, berfungsi untuk memegang atau menahan benda, kerja atau komponen ya. Tang jepret ini yang biasa kita sebut di bengkel ya. Perawatan tang ya, mempergunakan tang sesuai dengan fungsinya. Selesai pemakaian harus dibersihkan, mengembalikan peralatan ke tempat semula ya dengan teratur, tidak memukul handle tang dengan benda lain saat dipergunakan, tidak menggerinda mata atau ujung mulut tang, tidak dibenarkan menggunakan tang yang tidak sesuai dengan fungsinya. Keempat, penggunaan palu karet, berfungsi untuk memukul benda dari bahan lunak atau keras tanpa merusak komponen yang dipukul. Berfungsi untuk memukul benda dari bahan lunak atau keras tanpa merusak komponen yang dipukul, tang plastik contohnya. Palu tembaga ya, berfungsi untuk memukul benda dari bahan logam yang keras tanpa merusak komponen yang dipukul. Palu besi berfungsi untuk memukul benda dari bahan logam yang keras dibantu dengan alat perantaranya. Peralatan palu, penggunaan palu harus sesuai dengan fungsinya. Selesai pemakaian harus dibersihkan, selesai pemakaian dikembalikan ke tempat semula dengan teratur. Dilarang menggerinda permukaan kepala palu kecuali ada kelainan. Tidak dibenarkan penggunaan gagang palu untuk mencongkel, menopang benda lain kecuali memukul. Mengusahakan bidang benturan antara benda kerja dengan palu terletak di tengah-tengah. D. Penggunaan solder, berfungsi untuk melakukan penyambungan kabel maupun konektor. Ini solder, ini timah. Perawatan solder, penggunaan solder sesuai dengan fungsinya, membersihkan ujung solder dengan sikat baja selesai pemakaian, mengembalikan ke tempat semula dengan teratur sesuai pemakaian, tidak menggerinda ujung mata solder, tidak menggunakan solder untuk mencongkel, menopang benda dan sebagainya, kecuali untuk menyolder. Memeriksa kabel dan membungkus kabel solder terhadap kerusakan. Yang sekarang alat-alat khusus. Alat-alat khusus yaitu melepas dan memasang bagian klep, hub spring kompresor, berfungsi untuk melepas dan memasang ya kelengkapan katup. Melepas dan memasang bagian klep. Yang kedua, tappet adjusting brake, berfungsi untuk menyetel celah katup dengan cara memutar skrup penyetel ini untuk menyetel celah katup pada sedah motor. Melepas dan memasang bagian kopling, pin driver ya, berfungsi untuk melepas dan memasang pin batang penungkit pada motor sport. Melepas dan memasang bagian kopling ya, card center holder ya, berfungsi untuk melepas dan memasang kopling ya, kopling wadah sedah motor ya, kopling ganda ya. Melepas dan memasang bagian kopling gear holder ya, berfungsi untuk melepas dan memasang kopling manual. Ini kopling yang belakang. Melepas dan memasang motor magnet disebut flywheel loader ya, berfungsi untuk melepas dan merakit komponen
komponen kopling manual dan menahan flywheel pada motor supaya tidak berputar. Yang kedua, universal holder berfungsi untuk menahan motor pada saat melepas mur pengunci motor supaya mesin tidak berputar, ditahan. Flywheel berfungsi untuk melepas motor dengan membuka pasak dari poros senggol, springnya dilepas. Jadi ada asnya tengah, lock not brake ya. Extensi bar berfungsi untuk melepas dan memasang balancer pada Honda NSR. Oke, terima kasih ya, jangan lupa like dan komentarnya. Dan terakhir jangan lupa subscribe-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.